اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah-jamaah yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat, dan tentunya kita semua yang hadir di tempat ini mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang insyaallah diberkahi ini, tak henti-hentinya kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk sekian kalinya bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berintrospeksi diri sebelum datangnya yaumul hisab. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat yang telah berlalu. Allahumma amin. Tadi sudah disinggung bahwasanya hari ini adalah tanggal 10 Januari yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab kalau tidak salah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini dan telah menetapkan dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Dan di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa taala tetapkan 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum. Hurum di sini artinya uzum, artinya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini. Salasatu syuhur mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram telah kita lalui. Wa syahr ma baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 bulan tersebut ada di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang kita berada di dalamnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menginjakkan, untuk dapat beribadah di bulan Rajab ini. Karena sejatinya bulan Rajab ini yang Allah sampaikan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang untuk berbuat zalim di bulan-bulan yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di luar bulan yang diagungkan tersebut kita boleh melakukan. Ibnu Abbas rahimahullahu taala menyampaikan, menafsirkan ayat ini, bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan ibadah liwajhillah taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ia beribadah di bulan-bulan hurum, yaitu bulan Rajab kita berada di dalamnya sekarang ini, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Dan begitu pula hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar, ia senantiasa dalam hidupnya berbuat kemaksiatan. Paginya ia bermaksiat, siangnya ia bermaksiat, malamnya ia bermaksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ditakutkan ganjarannya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Rajab ini adalah syahrut tarbiyah, bulan yang penuh dengan pendidikan-pendidikan, yang mana kita dibina untuk persiapan menyambut bulan yang agung, yaitu syahrul Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya ada amalan-amalan yang mungkin dapat kita tingkatkan di bulan Rajab ini. Salah satunya ialah idza dakhala syahr Rajab, apabila datang bulan Rajab, maka ud'u Allah taala, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun hadis ini ada di antara ahlul ilmi mendhaifkan hadis ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tetapi maknahu sahih. Ya Allah, berkahilah kami
di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban yang akan datang, serta panjangkan umur kami agar kami dapat beribadah di bulan Ramadan. Maknahu sahih. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab ini. Mungkin kita senantiasa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak kurang faham dengan makna keberkahan tersebut. Barakah artinya kasratul khairi fiha. Banyak kebaikan yang Allah tanamkan di dalamnya. Ketika ia pergi ke kantor misalnya, banyak kebaikan ia dapatkan. Ketika ia pergi ke pasar misalnya, banyak kebaikan yang ia dapatkan. Maka kebaikan-kebaikan inilah yang Allah tetapkan kepadanya. Insyaallah kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan ia temui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya, ibadah selanjutnya adalah ibadah salat. Mungkin ada di antara kita yang salatnya alhamdulillah 5 waktu. Ketika datang bulan Rajab, ia menyempatkan dirinya untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana azan dikumandangkan, ia datang untuk menyegerakan salat tersebut. Karena sejatinya ketika kita mengerjakan suatu ibadah, khususnya salat, itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk diri kita. Makanya ketika kalau azan itu dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Azan ini kan diajarkan oleh Nabi. Yang sebagaimana artinya, marilah kita menuju salat, marilah kita menuju kebahagiaan. Falah, kebahagiaan. Tetapi kita kurang paham. Mungkin kita memaknai kebahagiaan itu sebuah materi. Kita memaknai kebahagiaan itu harta. Tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah terletak ketika kita datang menjawab azan tersebut untuk menyegerakan salat 5 waktu di tempat-tempat di mana azan dikumandangkan. Hayya 'alal falah. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ibadi, wahai hambaku, jika engkau ingin kebahagiaan, datang kepadaku, sujud kepadaku. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal-hal tersebut. Maka kebahagiaan-kebahagiaan inilah yang mungkin di kasat mata itu hal yang biasa saja, tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kaki kita melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah puasa. Banyak dari ahli ilmu menyampaikan puasa Rajab, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka akan ditingkatkan pahalanya. Namun karena agama kita adalah agama tauqifiyah, berdasarkan dalil, maka kita mengerjakan puasa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak puasa yang dapat kita lakukan di bulan Rajab. Puasa Senin Kamis, Senin dan puasa Kamis, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gemar berpuasa Senin Kamis. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Karena aku mencintai ketika amal ibadahku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku dalam keadaan berpuasa. Karena sejatinya ketika orang yang berpuasa, maka meningkat amal ibadah yang lainnya. Contoh, orang yang berpuasa tidak mungkin ia berbicara kotor. Orang yang berpuasa tidak mungkin dong ia mengambil barang-barang yang bukan hak dia. Tetapi ketika ia berpuasa, ia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, semua ibadah itu tercatat semua ganjarannya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik aku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan ganjaran terhadap puasa tersebut. Dan orang yang berpuasa mempunyai pintu khusus di surga kelak, babur rayyan. Ketika di akhirat kelak ada pintu khusus untuk orang yang gemar berpuasa. Pintu tersebut menyeru kepada orang-orang yang gemar berpuasa, ta'alau liman yasumuna fid dunya la naharuhu sha'im wa lailuhu qa'im. Siangnya ia gemar berpuasa, malamnya ia gemar melakukan ibadah qiyamul lail, maka pintu ini akan memanggilnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada puasa yang lain? Tentunya ada. Puasa ayyamul bid, puasa di pertengahan bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, 15. Kalau hari ini tanggal 10 Rajab, berarti ada 2 hari lagi, 13, 14, 15. Ini puasa ayyamul bid. Setiap bulannya ada 13, 14, 15. Apakah ada puasa sunnah yang lain?
puasa Daud alaihi salam. Hari ini berpuasa, hari esok tidak berpuasa, dan berpuasa dan tidak berpuasa, selang-seling puasanya. Apakah ada puasa lain? Ada. Puasa qadha. Ketika bulan Ramadan yang lalu, ada mungkin beberapa teman-teman yang mungkin sakit misalnya, dia tidak bisa berpuasa, maka di bulan Rajab inilah bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan, ia berpuasa qadha, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Oleh karenanya di bulan Rajab ini marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi Bapak-bapak sekalian, salatnya, puasanya, ibadahnya, ibadah yang lain. Karena orientasi kehidupan kita di dunia ini hanya satu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa di khutbah yang kedua ini, izinkan saya menyampaikan hadis dari baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau kama qala, man kana yaumuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Yang mana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang insyaallah mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap harinya kita tingkatkan, Pak. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini lebih lemah, besok lemah lagi dan berkurang. Yang tadinya sholat di masjid, besoknya tidak sholat di masjid. Jangan seperti begitu, Pak. Karena kita hidup di dunia ini terbatas, punya waktunya. Orang-orang terdahulu sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah ada, tidak ada orang yang hidup lebih dari 90 tahun. Kalaupun ada, hanya sedikit saja. Semua akan meninggalkan dunia ini. Wa kullu man 'alaiha fa'an. Semua akan binasa, kata Allah. Maka kita persiapkan amal ibadah kita sehingga kita meninggalkan dunia ini dengan keadaan tersenyum, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ridhal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabat ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadhiyal hajat. Allahumma yahdhur fi hadzal masjid faghfir dhunubahum ya Allah. Allahumma yahdhur fi hadzal masjid faqdi duyunahum ya Allah. Allahumma man yahdhur fi hadzal masjid fayassir umurahum ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa Afghanistan. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.